Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ya. Menanggapi komentar saudara Bima Karya Farmario, waduh, namanya panjang ya, kayak tol saja. Jin bertanya kenapa waktu mengamalkan wirid di tengah-tengah badan rasa ngilu semua, jadi nggak bisa konsentrasi. Duduk bersila, apakah ada wirid bisa dilakukan tanpa duduk bersila? Bisa ya. Siapa bilang wirid itu harus dilakukan duduk bersila? Ya, duduk di kursi seperti saya ini, ya itu tidak ada masalah. Yang penting apa? Ketika kamu duduk semacam ini, terus jangan keenaan, gitu ya. Tahu tidak keenaan? Ya. Akhirnya apa? Anda tertidur, ya, karena saking enaknya. Gitu. Kenapa harus wirid itu bersila? Supaya kamu tetap terjaga. Ya. Tapi kalau kamu tidak bisa bersila karena kakimu sakit atau apalah alasan macam-macam, cari kursi. Ini kan kursi, ini kursi, ini kursi. Duduk seperti ini. Tapi ya itu tadi, jangan sampai tertidur. Ya. Kenapa kok saya menyampaikan semacam ini? Kenapa kok sampai tertidur? Ya. Karena ketika kita zikir wirid, itu kita masuk ke frekuensi tidur. Kita masuk ke frekuensi tidur. Di antara terjaga dan tidur, disitulah frekuensi energi, disitulah frekuensi makhluk halus. Nah, kita harus berada di situ. Disitulah alam penghayatan, disitulah alam penjiwaan. Ya, jadi tergantung bagaimana Anda menyikapinya, gitu ya. Kalau katakanlah kakimu tidak ada masalah, ya, kakimu tidak ada masalah, ya Anda harusnya bersila akan lebih mudah, akan membantu Anda untuk tetap terjaga, tidak masuk alam tidur. Tapi kalau kakimu sakit, ya di kursi pun juga lebih bagus. Tapi ya gitu, ya ada tantangan yang lebih besar lagi, Anda akan masuk ke alam tidur. Ya, ini bisa juga bagi teman-teman ya Kampus Ilmu Hikmah yang sulit tidur. Ya, kalau Anda sulit tidur, entah itu ada gangguan sihir, telus Anda, buat saja berzikir. Itu nanti Anda akan masuk ke alam tidur, akan nyenyak. Ya, paham ya dengan pertanyaan ini ya. Jadi tidak ada masalah. Saya minta amalan inna anna amanah. Gimana caranya Pak Ustadz? Lah ini kebanyakan lihat internet ini. Apa Anda kira amalan yang pendek itu katakanlah mudah ya? Ya, amalan yang pendek itu akan semakin sulit ya. Ini sudah saya jelaskan ya di materi-materi sebelumnya. Inna anna amanah ini 3 kata. Ada yang lebih pendek lagi ya wadud, itu lebih pendek lagi. Orang berpikir ya ini mudah untuk saya kerjakan. Ya, dengan amalan pengasihan yang pendek itu akan mudah untuk dikerjakan. Padahal itu amalan yang paling sulit. Ya. Bagaimana Anda membentuk keyakinan Anda? Misalkan seperti ini contoh. Ya, saya dari Pasuruan mau ke Surabaya. Ya, butuh normalnya. Kalau jalan kaki itu butuh 1000 kali saya sampai Surabaya, misalkan ya, ini contoh saja. Ya, butuh 1000 kali. Lah ini butuh 1 kali. Ibarat ada perbandingan antara panjang dan pendek. Kira-kira yakin tidak Anda dengan amalan tersebut? Ya, 1 langkah dengan 1000 langkah. Nah, perbandingannya seperti itu. Nah, jadi semakin sulit ya, semakin mudah amalan itu akan semakin sulit pada prakteknya, pada aplikasinya, pada pelaksanaannya akan semakin sulit. Ya.
Terus juga ini ya, menanggapi komentar saudara kita, Ustadz, kenapa saat mengamalkan amalan surat Yusuf nafsu kita jadi besar, dan setiap dekat dengan wanita, si wanita selalu ngasih kode buat ngajak berhubungan? Apakah itu salah satu cobaan? Bagaimana cara mencegahnya? Puasa. Ya memang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf, itu efeknya ke nafsu Anda. Ya, nafsu Anda. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana Anda melontarkan energi tersebut kepada target. Ya, jadi energi itu tidak ngendon, ya, tidak ngendon di dalam tubuh Anda. Ya, kalau ngendon di dalam tubuh Anda, tidak meluncur kepada target, orang yang ada di sekitar Anda, ya, tidak peduli mau tua mau muda, ya, itu akan tertarik dengan diri Anda. Nah, ini resiko juga. Makanya mengamalkan amalan pengasihan ya, itu perlu puasa. Ya, kalau Anda mengamalkan amalan pengasihan ya, tanpa puasa, ya efeknya seperti itu. Ya. Beda lagi dengan pelet ya. Beda lagi dengan pelet. Kalau Anda menggunakan pelet, semakin Anda pecat, ya, semakin Anda rusak, pelet itu akan semakin kuat. Itulah bedanya pengasihan ya. Dengan pelet itu seperti itu. Ya, kalau pengasihan semakin Anda mendekatkan diri dengan Tuhan, akan semakin kencang energinya. Tapi kalau pelet, semakin Anda jauh dari Tuhan, semakin Anda rusak, itu akan semakin kuat energinya. Kenapa? Karena bersekutu dengan iblis. Ya. Saya selalu ketemu target, karena target adalah jiran tetangga saya, tetapi masih belum berhasil pengasihannya. Ya, coba Anda lihat ya, ini yang dari Malaysia ya. Coba Anda lihat materi-materi yang saya sampaikan. Ya. Mulai dari visualisasi, menghimpun energi, terus pengendalian diri saat ketemu dengan target. Itu juga perlu Anda perhatikan. Ya, jadi banyak faktor. Teruslah berevaluasi. Teruslah perbaiki evaluasi. Pasti akan ketemu solusinya, karena setiap orang itu pasti beda. Amalannya sama, waktunya sama, ya, hambatan kendalanya pun pasti beda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.